Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran melalui Abi Hanif Ida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran melalui Abi Hanif Ida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hikam Tajul Aulia dari kelas 11 M Al-Quran melalui Abi Hanif Ida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran fikih, yaitu tentang ilmu waris. Nah, jadi ilmu waris itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi apabila sudah ada, misalnya di dalam suatu desa itu sudah ada yang mempelajari ilmu waris, maka itu tidak disunahkan untuk yang lainnya, tidak diwajibkan untuk yang lainnya mempelajari ilmu waris. Tetapi apabila di dalam satu desa itu tidak ada yang mempelajari ilmu waris, maka satu desa itu terkena imbasnya. Jadi fardu kifayah itu tidak semua, yang penting ada yang mempelajarinya. Kemudian ilmu waris itu diambil dari kata mawaris, yang itu adalah diwariskan, atau bisa disebut pembagian harta. Nah, ilmu waris juga biasanya disebut ilmu faraid. Nah, ilmu waris biasanya itu disebut ilmu faraid, yang artinya itu adalah ketentuan, bagian, atau ukuran. Kemudian biasanya warisan ini diserahkan apabila seorang mayit itu sudah tidak mempunyai 4 hal. Tidak mempunyai semisalnya itu seorang mayit itu akan mewariskan kambing, tetapi kambingnya itu sudah mencukupi zakat, maka kambingnya itu dizakatkan terlebih dahulu baru diwariskan. Kemudian yang kedua itu disisihkan untuk mengurus jenazah. Jadi misalnya tuh mayit itu mempunyai uang 3 juta, maka disisihkan untuk mengurus jenazah, kemudian sisanya baru diwariskan. Kemudian yang ketiga itu hutang. Apabila si mayit mempunyai hutang, maka itu harus dibayar dulu hutangnya, baru mewariskan uangnya. Kemudian sesuai wasiat. Nah, orang-orang yang diperbolehkan untuk menerima warisan itu yang pertama itu adalah sesuai nasab. Jadi sesuai keturunan. Kemudian yang kedua itu nikahnya itu dalam keadaan sah. Jadi seperti nikah sah pokoknya. Kemudian yang ketiga itu memerdekakan budak. Yang keempat itu seagama. Nah, kemudian kan ada yang bagaimana, misalnya ada yang bertanya, bagaimana ada orang Kristen kemudian dia masuk Islam agar mendapatkan warisan, itu hukumnya seperti apa? Itu hukumnya itu tidak haram atau tetap tidak mendapatkan warisan, karena orang Kristen itu masuk Islam karena dia itu hanya menginginkan warisannya saja, bukan karena emang dia itu benar-benar masuk Islam. Kemudian di sini juga ada beberapa julukan seperti Mawani'ul Irs atau Mamnul al-Irs. Nah, jadi orang yang tidak ilmu tentang orang yang tidak bisa mendapatkan warisan itu namanya adalah Mawani'ul Irs. Sedangkan orang yang tidak diperbolehkan mendapatkan warisan itu namanya Mamnul al-Irs. Nah, jadi beberapa orang yang tidak diperbolehkan mendapatkan warisan, yang pertama itu adalah pembunuh, kemudian yang kedua itu adalah budak, yang ketiga adalah orang yang murtad, dan yang keempat itu adalah beda agama. Kemudian di sini ada namanya zawil furad. Nah, jadi zawil furad itu adalah membagi warisan terhadap sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi seperti dalam surat An-Nisa dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga ada orang-orang yang mendapatkan warisan. Yang pertama namanya ada asobah. Jadi asobah itu orang yang mendapat warisan. Sedangkan yang kedua ada mahjub, orang yang terhalang mendapatkan warisan. Di sini juga ada beberapa istilah lain. Yaitu seperti gorowain. Itu adalah dua masalah yang tampak. Itu bisa dilihat di buku fikih kelas 11. Kemudian ada yang namanya musyarakah, ada yang namanya akdariyah, ada yang namanya sobah, dan ada yang namanya hijab. Nah, itu pengertian-pengertian itu bisa dilihat di buku fikih kelas 11. Nah, kemudian di sini juga ada jadi apa sih arti wasiat itu? Nah, secara bahasa wasiat itu artinya adalah pesan yang baik. Jadi ada pesan dari seorang mayit yang baik-baik pokoknya mah. Kemudian di sini juga ada rukun-rukun wasiat. Yang pertama ada orang yang mewasiatkan. Jadi pokoknya ada orang yang mewasiatkan. Kemudian yang kedua itu ada penerima wasiatnya. Yang ketiga itu ada barang yang diwasiatkan, dan yang keempat itu ada ijab kabul.
Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.